Oke, tadi di materi sebelumnya ya, di pendahuluan saya sudah menjelaskan tentang aturan-aturan dari perkuliahan kita, materi, kemudian tugas-tugas yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang kepada pokok daripada materi hari ini, yaitu tentang keterkaitan antara fotografi, sinematografi, dan videografi. Ya, tentunya kalian bingung nih, sekarang banyak istilah berkembang ya, istilah berkembang ada tadi videografi, ada yang menyebutnya videografer, ada yang menyebutnya sinematografer ya. Nah, apa sih kaitannya? Nah, ini saya akan coba jelaskan ya. Kalau kita berbicara tentang tata kamera ya, tentunya berbicara tentang sebuah gambar bergerak ya gitu. Nah, artinya tata kamera ini adalah sebuah rangkaian gambar-gambar bergerak, berbeda dengan fotografi. Kalau fotografi itu adalah kita berbicara tentang gambar diam, gitu. Nah, makanya fotografi itu menjadi syarat atau prasyarat kalian mengikuti mata kuliah ini, gitu. Kenapa sih menjadi prasyarat? Ya jelas, karena semua aspek atau teori dasar daripada fotografi itu menjadi dasar kalian untuk belajar di tata kamera ini, gitu. Bayangkan ya, kalau kalian tidak memahami tentang teori-teori fotografi, akan sulit. Ya, jadi sebaiknya pahami dulu ya, makanya tadi menjadi prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ini. Ya, fotografi dan sinematografi itu ya memang jelas banyak persamaannya ya, tetapi secara filosofis sebenarnya banyak perbedaan gitu ya. Tentunya ketika kita menyampaikan pesan ya dengan menggunakan fotografi akan berbeda jika kita menggunakan sinematografi gitu ya, karena tadi ya kalau fotografi itu hanya satu frame, sementara kalau videografi atau sinematografi itu banyak frame, sehingga tentunya cara menyampaikan pesannya pun berbeda. Nah, kalau kita berbicara fotografi ya, fotografi atau fotografos ya, itu adalah berasal dari kata fotos dan grafos ya, artinya menggambar dengan cahaya gitu ya. Fotografi adalah proses melukis atau menulis menggunakan media cahaya. Ingat ya, menggunakan media cahaya. Sehingga fotografi itu adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang ada dalam benda tersebut. Jadi syarat utamanya adalah harus ada cahaya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan pencahayaan ini, maka tugas berikutnya adalah bagaimana mengatur intensitas. Nah, untuk mengatur intensitas cahaya ini, maka dibutuhkan kita harus mengatur yaitu di situ ada shutter speed, ada ISO, dan ada diafragma. Gitu ya. Gini. Sebagai seorang awam ya, ketika melihat sebuah gambar itu dikatakan bagus atau tidak, biasanya itu awalnya ya kita belum berbicara tentang pesan. Itu biasanya terkait dengan pencahayaan ya. Jadi gambar itu pencahayaannya normal, tidak under dan tidak over gitu. Nah, inilah berarti kita berbicara tentang triangle exposure tadi. ISO atau kalau nanti video kita kenal dengan gain, kemudian shutter speed, dan diafragma. Itu yang disebut dengan triangle exposure. Ketika kita berbicara tentang triangle exposure tadi, maka menjadi dasar nih gitu ya. Jadi benar-benar kalian harus kuasai, karena nanti ketika mengoperasikan kamera video itu juga kalian harus keterkaitan antara ini sebelum kita lebih jauh ya berbicara tentang framing, tentang komposisi, tentang berbagai macam hal lainnya ya. Ini menjadi dasar pijakan kalian. Jadi videographer ini secara umum menggambarkan seseorang yang bekerja dalam produksi videografi atau video ya. Jadi seorang sinematografer bekerja pada film gitu. Sementara seorang videografer bekerja pada ranah video. Itu perbedaan yang paling signifikan sebenarnya itu ya. Jadi kalau videografer lebih kepada menggunakan media video, sementara tadi sinematografer menggunakan media film. Nah, kalau tadi terkait dengan perbedaan jumlah kru ya. Jadi bahwa seorang di sinematografi itu menggunakan kru yang relatif
lebih kompleks atau lebih banyak ya gitu. Biasanya dia melibatkan di situ ada mungkin art, ada mungkin lighting sendiri, ada audio, ada mungkin macam-macam ya. Sementara kalau kita bicara videografi ya, itu lebih kepada jumlah kru yang sangat sedikit. Jadi gini, istilah videografi ini orang lebih mengenalnya kepada simple crew gitu ya. Nah, karena videografi ini menggunakan kru yang simple, biasanya dia menangani juga semua pekerjaan ya. Dia bisa merangkap sebagai seorang kreatif atau penulis naskah, bisa merangkap sebagai seorang lighting man, bisa merangkap audio, bahkan di akhir proses produksi atau pasca dia juga merangkap sebagai seorang editor. Itu ya perbedaan yang paling signifikan, bahwa seorang videographer itu harus bisa melakukan semua hal. Nah, buat kalian nih ya, buat kalian mahasiswa ADVI ya, saya harapkan kalian harus multi talent gitu. Jadi nggak harus bisa hanya menguasai satu bidang, karena memang dunia kerja sekarang membutuhkan orang-orang yang multi talent gitu ya. Seorang kameramen sekarang tidak hanya bisa mengoperasikan kamera, dia juga harus bisa mengedit gitu ya. Seorang editor ya, dia juga harus bisa setidaknya animasi ya, walaupun secara simpel gitu ya, secara simpel misalnya After Effects yang sederhana gitu. Jadi intinya ya, sekarang dibutuhkan multi talent. Jadi buat kalian nih harus bisa menguasai segala hal gitu. Itu akan lebih mudah diterima di dunia kerja. Tadi saya sudah jelaskan keterkaitan ya atau hubungan antara fotografi, sinematografi, dan videografi. Sekarang saya akan coba menjelaskan tentang sejarah gambar bergerak. Kalau kita berbicara film atau gambar bergerak, atau yang disebut dalam bahasa Inggrisnya motion picture, itu adalah serangkaian gambar-gambar yang diproyeksikan pada sebuah layar agar tercipta ilusi ya, atau tipuan gerak yang hidup. Itu jadi motion picture itu adalah rangkaian gambar-gambar yang bergerak sehingga menjadi sebuah sesuatu hal yang bisa kita nikmati itu. Nah, gambar-gambar dari sebuah film tadi itu adalah sebenarnya adalah potongan-potongan gambar-gambar yang terpisah. Makanya nanti kalau kita lebih detail, kita akan mengenal yang disebut dengan FPS ya, atau frame per second gitu. Itu nanti frame by frame nanti akan kita bedah di materi selanjutnya. Nah, ketika gambar-gambar tersebut tampil secara berurutan, maka mata manusia sudah tidak bisa membedakan bahwa gambar itu sebenarnya adalah rangkaian gambar yang terpisah-pisah gitu ya. Kekuatan mata manusia dalam menangkap gambar yang terpisah-pisah itu disebut dengan persistence of vision. Itu ya, jadi kemampuan mata kita ya. Jadi kemampuan mata kita menahan bayangan gambar pertama untuk sepersekian detik ya, untuk mengisi gelap total antar gambar tersebut sebelum datangnya gambar yang kedua, demikian seterusnya sehingga terciptalah sebuah ilusi gerak. Tahu nggak kalian sebenarnya sejarah gambar bergerak itu dimulai dari mana? Ya, gambar bergerak itu sebenarnya sederhana sekali ya. Kalau kalian sekarang melihat film dengan kreasi animasi yang sangat canggih seperti Avatar dan lain-lain, pada awalnya nih sebenarnya tercipta dari sebuah hal yang sederhana, yaitu seekor kuda. Apakah keempat kaki kuda berada pada posisi melayang bersamaan pada saat dia berlari? Nah, itu pertanyaan berawal dari itu sebenarnya. Seorang fotografer profesional pada saat itu yaitu Edward Myers ya, untuk membuktikan bahwa bagaimana sih sebenarnya kaki kuda itu gitu ya, sehingga Edward Myers ini memasang beberapa kamera ya, kamera foto tentunya, kamera still foto ya, dipasangkan antar kamera itu dipasangkan sebuah tali yang pada saat kuda itu berlari kemudian dia akan menarik tali tersebut dan menekan shutter foto tersebut sehingga menghasilkan sebuah gambar dan seterusnya sampai ke 16 frame tersebut gitu. Nah, pada saat 16 frame tersebut digabung-gabung terjadi rangkaian gitu. Nah, disitulah akhirnya ketika frame by frame dilihat, oh ternyata gambar kuda bergerak itu
ternyata kudanya kaki kudanya secara bersamaan. Nah, inilah ya awal mula sejarah gambar bergerak. Gitu. Jadi timbul pada saat sebuah pertanyaan yang sederhana tadi. Oke, kalau kalian sekarang sering nonton film di bioskop dengan teknik mungkin animasi atau beberapa adegan yang canggih ya, kalau kalian lihat jauh ke belakang tadi diawali dengan kuda, kemudian sebenarnya sederhana sekali ya film-film yang dibuat pada awalnya ya. Jadi nanti akan saya coba putar beberapa video yang cukup fenomenal. Mungkin pada saat sekarang kalian bisa mentertawakan ya, karena memang adegannya sangat lucu, hanya mungkin berkisar 2 detik, beberapa detik, kemudian adegannya juga nggak seperti yang kalian bayangkan seperti sekarang ya gitu. Nah, yang pertama adalah tahun 1888, yaitu ini disebutnya Ronde Garden Scene ya. Jadi adegan di sebuah taman ya. Adegan taman ini disutradari oleh seorang sutradara Prancis, Louis Le Prince ya. Film yang hanya berdurasi sekitar 2 detik. Bayangkan, hanya 2 detik ya. Menggambarkan sejumlah anggota keluarga sedang berjalan-jalan menikmati taman. Itu hanya sedang menikmati taman dan hanya 2 detik, bayangkan. Kemudian berkembang lagi pada tahun 1889 ya. Amerika membuat film pertamanya, nih Amerika, yaitu dengan judul Monkey Shine No. 1. Nah, jangan bayangkan seperti film yang kalian sekarang saksikan ya. Film ini hanya ya mungkin kalau kalian saksikan mungkin wah ini tekniknya salah nih gitu ya, hanya menggambarkan gambar blur ya dengan latar hitam yang sedang melakukan gerakan-gerakan dan durasinya lagi-lagi hanya beberapa detik. Tapi lagi-lagi ini menjadi tonggak sejarah perfilman dunia ya. Nah, yang menjadi dasar ya, jadi kalau kalian nanti mengenal yang disebut Lumiere ya, Lumiere bersaudara atau Lumiere Brother, ini menjadi tonggak sejarah film cerita, yaitu pada tanggal 28 Desember 1895 ya, dengan filmnya yang menggambarkan orang-orang yang pekerja yang keluar dari pabrik ya, yaitu dengan judul Worker Leaving the Lumiere Factory ya. Jadi orang yang bekerja, para pekerja pabrik yang keluar, hanya menggambarkan itu saja gitu. Tapi kemudian ini diputar menjadi sesuatu yang membuat orang takjub pada masa itu, dan ini menjadi tonggak sejarah perfilman. Kemudian ada film kedua yaitu The Train ya, yang menggambarkan sebuah kereta memasuki stasiun ya. Pada saat itu dibayangkan ketika diputar ya, diputar dengan layar yang besar, orang-orang ketika kereta itu bergerak mendekati orang tersebut, orang-orang itu pada bubar ya. Karena dianggapnya itu adalah benda yang memang ada, sehingga dianggap akan menabrak orang-orang yang menonton tersebut. Bayangkan ya, pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi Lumiere bersaudara ini menjadi tonggak bapak film ya, artinya kita menjadi pencetus film bergerak. Tadi sudah saya jelaskan dari awal ya materi kita bahwa hubungan antara bagaimana hubungan atau keterkaitan antara fotografi, sinematografi, dan videografi. Oke, semoga materi yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan ya. Jika kalian kurang paham, sebenarnya banyak media yang bisa kalian gunakan ya. Tentunya selain bertanya kepada saya ya, kalian bisa searching di Google, YouTube, dan lain sebagainya ya. Sampai jumpa di materi berikutnya dan tetap semangat.